Pernahkah Anda memperhatikan satu hal yang tampak bertentangan dengan logika dunia? Bahwa orang-orang yang tampak paling santai justru seringkali memiliki kehidupan yang paling berkelimpahan. Mereka tidak tergesa-gesa, tidak terlihat ambisius secara mencolok, tidak sibuk membuktikan apapun kepada siapapun. Namun entah bagaimana, peluang datang kepada mereka. Uang mengalir tanpa terlihat dipaksakan, dan kehidupan seolah berpihak pada mereka. Sementara di sisi lain, ada begitu banyak orang yang bekerja tanpa henti, berpikir keras siang dan malam, mengejar tanpa jeda, tetapi tetap merasa kekurangan. Seolah-olah semakin dikejar, semakin menjauh. Apakah ini kebetulan? Ataukah ada hukum tak terlihat yang sedang bekerja di balik layar? Dalam banyak ajaran kuno dan tradisi esoterik, ketenangan bukanlah sekedar keadaan emosi. Ia adalah frekuensi, sebuah kondisi batin yang selaras dengan arus semesta, di mana segala sesuatu tidak lagi dipaksa, melainkan ditarik secara alami. Bayangkan sebuah danau yang tenang. Permukaannya jernih, memantulkan langit dengan sempurna. Di dalam ketenangan itu, Anda bisa melihat kedalaman. Namun, bandingkan dengan air yang bergolak, keruh, kacau, tidak memantulkan apapun dengan jelas. Begitulah pikiran manusia. Ketika batin penuh kegelisahan, ketakutan, dan dorongan untuk mengejar, kita justru menciptakan gangguan dalam diri sendiri. Dan tanpa sadar, kita menghalangi aliran peluang yang seharusnya datang. Video ini akan membawa Anda menjelami sebuah rahasia yang jarang dibicarakan secara terbuka. Mengapa ketenangan bukan hanya tentang kedamaian, tetapi juga tentang daya tarik? Mengapa diam bisa lebih kuat daripada usaha yang terburu-buru? Dan bagaimana kondisi batin yang hening justru menjadi magnet bagi kekayaan, baik secara material maupun spiritual. Namun ini bukan sekedar teori. Anda juga akan mempelajari bagaimana menerapkan prinsip ini dalam kehidupan nyata, secara sederhana namun berdampak dalam. Karena mungkin yang selama ini Anda cari di luar, sebenarnya sedang menunggu dalam keheningan diri Anda sendiri. Jauh sebelum konsep kesuksesan didefinisikan oleh angka dan pencapaian dunia modern, para leluhur dalam berbagai tradisi kuno telah memahami satu prinsip yang lebih halus, bahwa kekayaan sejati tidak dikejar, tetapi ditarik melalui keselarasan batin. Dalam tradisi Taoisme kuno dari Tiongkok, terdapat sebuah konsep yang sangat mendalam, Wu Wei, bertindak tanpa memaksa. Sebuah kondisi di mana seseorang bergerak selaras dengan aliran semesta, bukan melawannya. Dalam keadaan ini, tindakan menjadi ringan, keputusan menjadi jernih, dan hasil seringkali melampaui usaha yang terlihat. Sementara itu, dalam kebijaksanaan Jawa kuno, dikenal laku eling lan waspodo, kesadaran penuh yang tenang namun tajam. Bukan ketenangan yang pasif, melainkan keheningan yang hidup yang mampu membaca arah kehidupan tanpa tergesa-gesa. Orang yang mencapai kondisi ini dipercaya memiliki daya tarik batin, sebuah karisma halus yang membuat rizki dan peluang datang mendekat. Bahkan dalam teks kuno India seperti Upanishad disebutkan bahwa realitas luar adalah cerminan dari kondisi batin. Ketika pikiran tenang, maka realitas pun menjadi selaras. Ketika batin kacau, dunia pun terasa melawan. Ada benang merah yang sama dari semua ajaran ini. Ketenangan bukanlah kelemahan, ia adalah kekuatan yang tidak terlihat. Namun di dunia modern kita diajarkan sebaliknya, bahwa kita harus terus bergerak, terus mengejar, terus bersaing, seolah-olah diam adalah kegagalan. Padahal dalam diam yang sadar, justru terdapat kejernihan yang tidak bisa ditemukan dalam kebisingan. Dan sekarang, sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana, namun bermakna. Coba tuliskan di kolom komentar, Anda sedang menonton video ini dari kota mana. Bukan sekedar interaksi biasa, ini adalah cara untuk menghadirkan diri Anda sepenuhnya di momen ini, menyadari bahwa Anda sedang berada di sini, di titik waktu dan ruang tertentu. Dan secara tidak sadar, Anda sedang menjadi bagian dari perjalanan pemahaman ini. Karena setiap perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bukan sekedar memahami, tetapi mengalami.
Karena ketenangan yang kita bicarakan bukanlah konsep. Ia adalah kondisi yang harus dilatih, dirasakan, dan dihidupi. Dan kabar baiknya, Anda tidak perlu mengubah seluruh hidup Anda untuk memulainya. Cukup dengan beberapa laku sederhana yang jika dilakukan dengan konsisten, dapat mengubah cara Anda menarik realitas. 1. Latihan berhenti sebentar sebelum bertindak. Setiap kali Anda akan mengambil keputusan, baik kecil maupun besar, biasakan untuk berhenti sejenak. Tarik nafas perlahan, tahan sebentar, lalu hembuskan dengan lembut. Di jeda itulah Anda memutus pola reaktif. Anda tidak lagi bergerak dari kegelisahan, tetapi dari kesadaran. Orang yang tenang tidak lebih lambat. Mereka hanya tidak terburu-buru oleh pikiran mereka sendiri. 2. Teknik mengamati tanpa menghakimi. Seringkali yang membuat kita lelah bukanlah keadaan, tetapi reaksi kita terhadap keadaan. Mulai hari ini, latih diri Anda untuk mengamati pikiran seperti awan yang lewat, tanpa dilawan, tanpa diikuti. Ketika muncul kekhawatiran tentang uang, cukup katakan dalam hati, "Saya melihat kekhawatiran ini." Bukan saya adalah kekhawatiran ini. Perbedaan kecil ini menciptakan jarak, dan di dalam jarak itu lahirlah ketenangan. 3. Ritual hening 5 menit setiap hari. Luangkan minimal 5 menit setiap hari untuk benar-benar diam. Tanpa HP, tanpa distraksi, tanpa tujuan apapun. Duduk, tarik nafas, dan rasakan tubuh Anda. Jika pikiran datang, biarkan saja. Jika gelisah muncul, biarkan saja. Anda tidak sedang mencoba menjadi tenang. Anda hanya memberi ruang agar ketenangan muncul dengan sendirinya. Dan sekarang, izinkan saya membimbing Anda sejenak. Pejamkan mata Anda jika memungkinkan. Tarik nafas perlahan, lebih dalam dari biasanya. Rasakan udara masuk dan keluar. Tidak ada yang perlu dikejar saat ini. Tidak ada yang harus dibuktikan. Segala sesuatu sudah cukup di momen ini. Biarkan tubuh Anda melepas ketegangan. Biarkan pikiran Anda melambat. Dan rasakan ada ruang hening di dalam diri Anda. Yang selalu ada, bahkan di tengah kesibukan. 4. Prinsip mengurangi keinginan yang mendesak. Ini adalah kunci yang sering disalahpahami. Semakin Anda terlalu ingin sesuatu, semakin Anda memancarkan sinyal kekurangan. Sebaliknya, ketika Anda tenang, Anda memberi pesan pada semesta, "Saya sudah cukup." Dan dari rasa cukup itulah justru kelimpahan datang. Mulailah dengan hal kecil. Tidak perlu selalu buru-buru memalas pesan. Tidak perlu merasa tertinggal. Tidak perlu membandingkan diri. Anda tidak sedang tertinggal. Anda hanya sedang menemukan ritme Anda sendiri. 5. Lingkungan yang mendukung ketenangan. Perhatikan apa yang Anda konsumsi setiap hari. Bukan hanya makanan, tetapi juga informasi. Terlalu banyak kebisingan digital akan mengganggu keterangan batin. Mulailah menyederhanakan. Kurangi hal-hal yang membuat Anda gelisah tanpa alasan jelas. Perbanyak momen sunyi, alam, atau aktivitas yang membuat Anda hadir sepenuhnya. Di awal semua ini mungkin terasa sederhana, bahkan terlalu sederhana. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Karena keterangan bukanlah sesuatu yang rumit. Ia hanya tertutup oleh kebiasaan kita yang terlalu sibuk. Dan ketika Anda mulai melatih ini skala konsisten, sesuatu akan berubah. Bukan hanya di dalam diri Anda, tetapi juga pada cara kehidupan merespons Anda. Apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda mulai hidup dalam ketenangan? Perubahannya tidak selalu terlihat secara langsung. Namun perlahan, hampir tak terasa, realitas Anda mulai bergeser. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara Anda beresonansi dengan dunia berubah. Bayangkan diri Anda seperti sebuah magnet. Saat Anda gelisah, penuh kekhawatiran dan terus mengejar, magnet itu menjadi tidak stabil. Medannya kacau, tarikannya lemah, bahkan saling bertabrakan. Namun ketika Anda tenang, stabil, utuh, medan itu menjadi selaras. Dan tanpa perlu memaksa, hal-hal yang sefrekuensi mulai tertarik mendekat. Inilah yang jarang disadari. Kekayaan bukan hanya hasil dari usaha, tetapi juga hasil dari kondisi batin yang tepat. 1.
kejernihan yang mengubah keputusan. Ketika Anda tenang, pikiran Anda menjadi seperti air yang jernih. Anda mulai melihat peluang yang sebelumnya tersembunyi oleh kepanikan. Anda bisa membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya gangguan. Orang yang gelisah sering mengambil keputusan cepat, bukan karena tepat, tetapi karena ingin segera keluar dari rasa tidak nyaman. Sebaliknya, orang yang tenang tidak terburu-buru. Dan justru karena itu, keputusan mereka lebih akurat. Dalam jangka panjang, satu keputusan yang jernih lebih berharga daripada 100 tindakan yang tergesa-gesa. 2. Energi Anda menjadi menarik. Pernahkah Anda merasa nyaman berada di dekat seseorang tanpa tahu kenapa? Itulah efek dari ketenangan. Orang yang tenang memancarkan rasa aman, dan tanpa disadari, orang lain, termasuk peluang, relasi, bahkan rezeki, lebih mudah mendekat. Dalam dunia nyata, ini terlihat sederhana. Orang lebih percaya kepada mereka, lebih ingin bekerja sama, lebih terbuka memberikan kesempatan. Namun di level yang lebih halus, ini adalah hukum resonansi. Apa yang Anda pancarkan, itulah yang Anda tarik. 3. Anda tidak lagi bertindak dari kekurangan. Ketika batin dipenuhi rasa kurang, setiap tindakan menjadi penuh tekanan. Anda bekerja karena takut tidak cukup. Anda mengejar karena takut tertinggal. Anda memilih karena takut kehilangan. Dan tanpa sadar, rasa takut itu tercermin dalam hasil. Namun saat Anda tenang, Anda mulai bertindak dari tempat yang berbeda. Rasa cukup. Bukan berarti Anda berhenti berkembang, tetapi Anda tidak lagi bergerak karena kekosongan, melainkan karena kesadaran. Dan ini mengubah segalanya, karena tindakan yang lahir dari rasa cukup memiliki kualitas yang jauh lebih kuat, lebih fokus, dan lebih berdampak. 4. Sinkronisitas mulai muncul. Di titik tertentu, Anda akan mulai merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah hidup membantu Anda. Anda bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Anda menemukan peluang tanpa mencarinya secara berlebihan. Hal-hal yang dulu terasa sulit menjadi lebih ringan. Ini bukan kebetulan. Dalam banyak tradisi spiritual, ini disebut sebagai sinkronisitas, ketika dunia luar mulai selaras dengan dunia dalam. Namun, sinkronisitas tidak muncul dari kekacauan, ia muncul dari ketenangan. Seperti radio yang akhirnya menemukan frekuensi yang tepat, tiba-tiba suara menjadi jernih. 5. Anda mulai menghemat energi yang selama ini terbuang. Gelisah itu melelahkan, bukan hanya secara mental, tetapi juga secara energi. Ketika Anda terus memikirkan hal yang sama, mengkhawatirkan masa depan atau menyesali masa lalu, Anda sedang membocorkan energi Anda sendiri. Dan tanpa energi yang utuh, sulit untuk menciptakan sesuap yang besar. Namun saat Anda tenang, energi itu kembali terkumpul. Anda menjadi lebih fokus, lebih hadir, lebih efektif, tanpa perlu bekerja lebih keras. Jadi ketika Anda mulai melatih ketenangan, yang berubah bukan hanya perasaan Anda, tetapi cara Anda berpikir, cara Anda bertindak, dan pada akhirnya hasil yang Anda ciptakan. Dan ini baru setengah dari rahasianya, karena ada lapisan yang lebih dalam, yang bahkan jarang dibicarakan. Namun di balik semua yang telah kita bahas, ada lapisan yang lebih halus, lebih dalam, dan seringkali luput dari perhatian. Karena ketenangan bukan hanya soal menarik kekayaan, tetapi juga mengubah hubungan Anda dengan kekayaan itu sendiri. Dan disinilah paradoksnya dimulai. 1. Semakin Anda tidak melekat, semakin mudah Anda memiliki. Dalam banyak ajaran kuno, ada satu prinsip yang terdengar bertentangan dengan logika. Apa yang Anda lepaskan justru mendekat. Ketika Anda terlalu melekat pada uang, takut kehilangan, takut kurang, takut gagal, Anda sebenarnya sedang mengunci energi Anda dalam ketakutan. Dan ketakutan tidak pernah menciptakan kelimpahan. Namun ketika Anda tenang dan tidak menggantungkan kebahagiaan Anda pada hasil, Anda menjadi bebas. Dan dari kebebasan itu, lahir daya tarik yang jauh lebih kuat. Seperti seseorang yang tidak mengejar kupu-kupu, tetapi duduk tenang di taman, dan kupu-kupu itu datang dengan sendirinya. 2. Ketenangan membuka intuisi yang lebih tajam. Ada kecerdasan yang tidak berasal dari pikiran logis. Ia halus, cepat, dan sering muncul sebagai perasaan talu.
Namun intuisi ini hanya bisa terdengar dalam keheningan. Ketika pikiran terlalu bising, suara halus ini tenggelam. Tetapi ketika Anda tenang, Anda mulai merasakan arah yang tepat tanpa harus memikirkan semuanya secara berlebihan. Anda tahu kapan harus bergerak dan kapan harus menunggu. Dan seringkali, keputusan yang diambil dari ketenangan ini membawa hasil yang jauh lebih tepat. Anda keluar dari pola memaksa yang melelahkan. Banyak orang hidup dalam pola yang sama, memaksa diri, memaksa keadaan, bahkan memaksa hasil. Namun yang jarang disadari, semakin Anda memaksa, semakin Anda menciptakan perlawanan. Kehidupan seperti menarik tali. Semakin keras ditarik, semakin kuat ia menahan. Tetapi ketika Anda melonggarkan, tiba-tiba semuanya menjadi lebih mudah. Orang yang tenang tidak berhenti berusaha. Mereka hanya tidak melawan arus. Mereka bergerak ketika waktunya tepat dan diam ketika itu lebih bijak. Anda tidak lagi dikendalikan oleh emosi sesaat. Ketenangan memberi Anda jarak. Jarak antara stimulus dan respons. Dan di dalam jarak itu ada kebebasan. Anda tidak lagi mudah panik saat keadaan sulit, tidak mudah terbawa euforia saat keadaan baik. Anda menjadi stabil. Dan stabilitas ini adalah fondasi dari kekayaan jangka panjang. Karena banyak orang bisa menghasilkan uang, tetapi tidak banyak yang bisa mempertahankannya. Mengapa? Karena tanpa ketenangan, keputusan finansial sering dikendalikan oleh emosi, bukan kesadaran. Anda menjadi ruang bagi hal besar untuk masuk. Ini mungkin yang paling dalam. Ketika Anda penuh oleh pikiran, kekhawatiran, ambisi yang mendesak, tidak ada ruang tersisa. Namun ketika Anda tenang, Anda menjadi ruang itu sendiri. Dan kehidupan membutuhkan ruang untuk mengalir. Seperti wadah yang kosong, justru karena kosong, ia bisa diisi. Banyak orang ingin menerima lebih banyak tanpa pernah menciptakan ruang untuk menerima. Dan ketenangan adalah cara Anda membuka ruang itu. Pada akhirnya, rahasia ini bukan tentang teknik cepat, bukan tentang trik instan untuk menjadi kaya. Ini tentang perubahan cara Anda hadir dalam kehidupan. Dari yang sebelumnya penuh tekanan menjadi selaras. Dari yang sebelumnya mengejar menjadi menarik. Dan dari yang sebelumnya gelisah menjadi tenang namun kuat. Namun pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini benar, melainkan apakah Anda siap mengalaminya sendiri? Pada akhirnya, kita sampai pada satu pemahaman yang sederhana namun dalam, bahwa kekayaan sejati tidak selalu datang dari seberapa keras Anda mengejar, tetapi dari seberapa selaras Anda dengan diri sendiri. Kita telah melihat bagaimana ketenangan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang halus yang mengubah cara Anda berpikir, bertindak, dan menarik realitas. Ketenangan memberi Anda kejernihan dalam mengambil keputusan. Ia menjadikan energi Anda lebih menarik. Ia membebaskan Anda dari dorongan kekurangan dan membuka ruang bagi sinkronisitas untuk terjadi. Dan lebih dalam lagi, ketenangan mengubah hubungan Anda dengan dunia. Anda tidak lagi hidup dalam tekanan, tetapi dalam keselarasan. Namun semua ini tidak akan berarti apa-apa jika hanya berhenti sebagai pemahaman. Ilmu ini bukan untuk dikagumi, ia untuk dijalani. Maka setelah video ini selesai, jangan langsung kembali pada kebiasaan lama. Ambil satu momen hening, tarik napas perlahan, dan rasakan bahwa Anda selalu memiliki akses ke ketenangan itu. Karena dari situlah segala perubahan dimulai. Dan jika Anda merasa video ini membuka perspektif baru, atau mungkin ada bagian dari diri Anda yang merasa tersentuh oleh apa yang dibahas hari ini, saya ingin Anda melakukan satu langkah sederhana namun bermakna. Tekan tombol subscribe agar Anda tidak melewatkan pengetahuan-pengetahuan mendalam berikutnya. Berikan like sebagai energi positif agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang juga membutuhkan. Dan share video ini kepada seseorang yang mungkin sedang lelah mengejar dan perlu diingatkan
bahwa ada cara lain yang lebih selaras. Karena bisa jadi satu video ini bukan hanya mengubah Anda, tetapi juga mengubah arah hidup orang lain. Ingatlah, apa yang Anda cari di luar seringkali sedang menunggu dalam keheningan diri Anda sendiri. Dan mungkin hari ini adalah awal dari perjalanan itu.